Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara Weton Selasa ya, menanggapi komentar saudara kita ya. Kaitannya dengan bakat saya ini apa loh? Kok bakat saya ini kok tanya saya itu loh ya, ya lucu itu loh ya. Yang pasti beda-beda ya. Bakat seseorang ini kaitannya dengan hobi, kaitannya dengan kesenangan ya. Kalau saya hobinya mancing, kalau saya disuruh bekerja nelayan, seneng wis ya. Tapi sampai detik ini ya ndak kesampaian jadi nelayan gitu. Kenapa kok ndak kesampaian? Ketika naik perahu ya dari Bali ya, dari Banyuwangi ke Bali itu mabuk laut. Nah, itu jadi nelayan. Loh, saya hobi mancing, bakat saya ya mancing gitu. Kalau saya katakanlah pekerjaan yang saya senangi ya nelayan, mancing. Tapi apakah pekerjaan saya mancing? Ya tidak. Nah, jadi teman-teman Weton Selasa, dari contoh tersebut apa yang bisa kita petik? Ya. Yang bisa kita petik adalah apapun ya, yang ada di depan Anda itu Anda bisa pelajari. Bakat itu juga bisa dipelajari ya. Coba contoh kecil ya, contoh kecil, ada seseorang pembantu bengkel gitu ya, sudah lulusan SD, enggak sekolah STM atau enggak sama sekali enggak sekolah. Dia mulai kecil ya ikut membantu ya bengkel ya, mulai hanya mencuci-cuci ya, suruh ambil kunci, suruh membersihkan, suruh megangi gitu. Lama kelamaan kan main uteknya gitu ya, melihat gitu. Lama kelamaan sama bengkelnya kan pasti dikasih ya, nyepoti sih ya, minimal nyepoti sih, nyepoti apa yang mau dibetulkan itu ya, yang ngerusak itu suruh nyepoti. Lama kelamaan juga bisa membetulkan sendiri. Lah itu karena apa? Karena dia itu mau belajar, karena dia itu mau melakukan, karena dia itu sudah kulino. Nah, jadi teman-teman Weton Selasa, kalau Anda bingung dengan bakat Anda, lah ini kan ya lucu gitu loh ya. Nah, pasti Anda ini memiliki cita-cita, pasti Anda ini memiliki tujuan hidup. Anda ingin jadi apa? Nah, tinggal diarahkan ke sana. Misalkan Anda mau jadi pilot, yuk, Anda harus sekolah jurusan pilot. Bahasa Inggris harus bagus. Ilmu pengetahuan alam pasti jurusan IPA. Pilot itu pasti jurusan IPA ya kalau tidak salah. Ya, karena hubungannya dengan teknik hitung-hitungan. Bahasa Inggris bagus, hitung-hitungannya juga bagus. Matematika bagus. Fisika kimia harus bagus ya, jadi sudah terarah gitu loh ya, mengarah kepada apa yang mau menjadi tujuan Anda gitu. Anda mau jualan bakso ya, ya Anda harus bisa munderi bakso ya, bisa masak, bisa munderi bakso, bisa belanja dan sebagainya. Loh, itu kan juga banyak ilmunya. Nah, tinggal Anda sesuaikan ya, bakat Anda di mana. Macam-macam. Soal nanti katakanlah Anda berhenti di bakat-bakat yang lain ya, dari berbagai ya, dari berbagai pekerjaan. Biasanya seperti itu orang hidup itu ya. Nah, dulu katakanlah jualan mie ayam ya. Tiba-tiba ya buat kena masalah ya, bla bla bla, 5 tahun akhirnya jadi supir Gojek misalnya. Sudah dijalani saja sampai Anda ini ilmunya mana. Kita tidak tahu lagi ya, 10 tahun lagi bisa jadi Anda punya perusahaan. Dijalani saja, dinikmati saja. Nah, itulah yang disebut dengan berkembang. Itulah yang disebut dengan dinamis. Jadi kita tidak bisa memastikan itu selalu A terus, itu tidak bisa. Karena setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini, apapun itu ya, makhluk hidup itu macam-macam, termasuk pekerjaan Anda, termasuk bakat Anda, itu tidak ada yang abadi.
Iya. Yang abadi itu adalah ketika Anda itu bisa menyesuaikan diri. Anda bisa mempertahankan keabadian, artinya masanya, fasenya gitu. Dari 5 tahun Anda bisa pertahankan menjadi 10 tahun. Tapi kalau tempatnya pindah, ya sudah, secepatnya Anda ini harus belajar ilmu baru tadi. Ya. Sama ya. Katanya dengan katakanlah saya ini ahli hukum. Basic saya ilmu hukum. Ya. Buat konten kreator masalah otak. Apa yang harus saya pelajari? Saya belajar terus. Ya. Saya belajar terus. Karena itu adalah fase saya saat ini. Saya tidak tahu 1 tahun lagi, 2 tahun lagi fase saya apakah tetap seperti ini ataukah pindah. Yang pasti ketika saya pindah, saya harus cepat adaptasi. Semoga bisa dipahami ya, kaitannya dengan bakat ya, pekerjaan atau pinastinya di mana, itu seperti tidak ada yang abadi ya. Tetapi ketika Anda dihadapkan pada satu pekerjaan, Anda harus kuasai secepatnya. Biasanya itu juga tidak akan bertahan ya, pasti akan ada pindah. Nah, selanjutnya juga masalah jodoh ya. Kenapa kok jodoh saya sulit? Sudah, tidak usah mikir jodoh. Semakin Anda pikir, akan semakin sulit. Kuncinya di sana. Terus apa yang harus Anda lakukan? Pikirkan kesuksesan Anda. Ya, pikirkan bagaimana supaya Anda itu bisa menarik jodoh dengan kesuksesan Anda. Nah, contoh sederhana, Anda kalkulasi. Sudah siapkah Anda ini punya pasangan? Ya, minimal lah 1,5 juta untuk biaya hidup ya, untuk biaya belanja ya, orang dua katakanlah 1 bulan 1,5 juta atau 2 juta. Anda hitung sehari 50.000 kan ya 1,5 juta. Itu hanya untuk kebutuhan makan, belum yang lain-lain ya. Listrik, air ya, pampers ya, pembalut ya, terus apa lagi, bedak, gincu, skincare, salon, mau macam-macam. Wis anggaplah uang sakunya 1 juta setiap bulan, berarti 2,5. Nah, sudah mampukah Anda menyediakan itu secara rutin untuk pasangan Anda? Apalagi zaman milenial ini ya, banyak yang nggak mau soro gitu ya. Siapa yang mau soro? Bukan materialistis itu, tapi rasional ya. Itu nilai yang terendah loh ya. Masa Anda mau mendapatkan jodoh ya, Anda ajak tirakat terus ya, mana ada yang mau gitu ya. Nah, mungkin ada ya, dari 1 juta mungkin 1 orang gitu. Anda mencari 1 orang ini apa ya, tidak sulit gitu. Sudah ketemu tidak cocok dengan selera Anda, kurang cantik gitu. Nah, daripada kita pusing mikirin itu, kenapa kok tidak Anda wujudkan dulu kemapanan sandang pangan papan. Ketika itu ada di dalam diri Anda, maka saya yakin jodoh itu akan mudah Anda dapatkan ya. Jadi kita tidak bingung mencari keluar ya, tapi kita meningkatkan potensi diri kita. Ketika diri kita positif ya, memiliki jabatan, kekuasaan dan sebagainya, pasti jodoh Anda akan datang dengan sendirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.